Jadi El, misal kalau ada orang komen gini, kalau gitu sekarang saya mau cari gereja nih. Gereja mana nih Bang Elia bisa sarankan buat saya? Gereja yang benar dalam perspektif aletheia kebenaran, sampai sekarang manifestasi dari gereja itu belum datang, belum terjadi. Kebenaran dalam pengertian roh kebenaran, kalau disingkapkan secara penuh, maka kita seharusnya sudah sampai di sangkakala yang ketujuh. Dari sangkakala ke-1 sampai ke sangkakala ke-7 ada level-level kemuliaan, dan itu adalah kebenaran dalam pengertian roh pengetahuan harus sampai atau bermanifestasi, harus memenuhi seseorang sehingga dia mendapat penyingkapan yang sangat deep, yang sangat luas, yang tidak ada kesalahan, tidak ada cacat. Itulah gereja yang benar, itulah yang disebut kebenaran atau aletheia, karena kebenaran itu sendiri adalah Kristus Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi kebenaran dalam pengertian di situ adalah realitas yang sejati, tanpa ada penipuan, tanpa ada deception. Jadi gereja-gereja sekarang pada level tertentu, pada tingkat pertumbuhan tertentu, mereka sudah mengenal Tuhan, itu benar. Tapi kalau ditanya apakah ada gereja sekarang yang benar dalam pengertian kebenaran, roh kebenaran secara penuh bermanifestasi dalam gereja itu, tentu itu belum terjadi secara penuh. Secara denominasi bagaimana? Nah, ini justru masalahnya. Justru di dalam sejarah gereja dan juga dalam hukum manifestasi suatu tingkat pengenalan akan Tuhan yang dengar baik-baik. Biasanya gerakan yang dahulu atau kiribat yang lama itu tidak dapat dipakai untuk menampung suatu penyataan penyingkapan atau tingkat roh kebenaran atau roh pengetahuan yang akan dicurahkan ke dalam satu zaman atau satu gereja. Jadi pada dimensi tertentu, pada umumnya gereja-gereja secara denominasi justru akan menghambat, justru akan menghalangi suatu gerakan dari Tuhan yang akan turun. Itu adalah suatu perjalanan sejarah yang kita kenal. Saya kasih contoh tentang ajaran immortality atau tentang ajaran bagaimana hidup yang kekal itu diperluas di dalam tubuh sehingga tubuh seseorang dapat ditransformasi sampai dia mengalami kemuliaan Tuhan dalam bentuk misalnya dia tidak mengalami kematian 1000 tahun, 800 tahun, 700 tahun, atau dia mengalami sampai tubuh kebangkitan tanpa harus kematian, atau tubuh transformasi atau tubuh kemuliaan. Saya kasih contoh, di Indonesia kita belum pernah mendengar atau sangat jarang sekali mendengar seorang hamba Tuhan yang memiliki roh pengetahuan yang signifikan dalam mengupas, menjelaskan tentang tubuh immortality dalam pengertian apa yang harus dilakukan seseorang, karena roh Tuhan melalui firman Tuhan itu harus memerdekakan pikiran seseorang. Jadi di dalam pikiran roh, seperti kata Paulus bahwa keinginan roh dalam pengertian di situ adalah pikiran dari Tuhan harus memerdekakan pikiran orang itu. Jadi dalam hukum pengetahuan, seseorang harus memiliki pengetahuan yang signifikan dalam pengertian roh pengetahuan dari Tuhan memenuhi orang itu dan tahu dengan detail gimana caranya itu tubuhnya itu dapat diubahkan dari tubuh kebinasaan kepada tubuh tanpa binasa, immortality. Umumnya dalam denominasi gereja ketika mendengar satu pengajaran yang keluar dari pakam, karena satu denominasi itu mereka sudah menetapkan doktrin-doktrin mereka, maka pada umumnya mereka akan mengeluarkan suatu pernyataan bersama, itu sesat, itu pasti sesat, itu pasti sesat. Tetapi gereja secara individu, kalau kita berbicara tentang kebenaran, maka perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus, disebut adalah ikat pinggang kebenaran. Nah, kata ikat pinggang di situ bukan ikat pinggang dalam pengertian kita